Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andi Zulfikar Sri Putra Kamarula dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik. Akan mempresentasikan hasil studi saya mengenai karakteristik Taman Maluku sebagai warisan Taman Kolonial era Garden City Kota Bandung. Selanjutnya, latar belakang dari penelitian ini, yang pertama, Kota Bandung pernah mencapai masa keemasan ketika ditetapkan sebagai Gemeente dan dikembangkan dengan konsep Garden City. Nah, dengan dari konsep Garden City ini, maka Kota Bandung memiliki banyak taman-taman kolonial, hasilnya yaitu Taman Maluku. Selanjutnya, yang menjadi masalah yaitu teman-teman peninggalan era Garden City ini menghadapi tantangan, yaitu kehilangan karakteristiknya. Contohnya saja di Taman Maluku telah mengalami 3 kali revitalisasi. Nah, sehingga dari proses revitalisasi itu menyebabkan Taman Maluku kehilangan karakteristik asli taman. Nah, berdasarkan latar belakang dan fenomena yang terjadi, dibuatkan rumusan masalah yang dimana karakteristik Taman Maluku akan hilang. Taman Maluku sebagai situs cagar budaya harus mempertahankan ciri asli lanskap histori, dan yang terakhir yaitu ketidaksesuaian antara revitalisasi taman dengan ketentuan hukum yang ada, sehingga dari rumusan masalah tersebut dibuatkan tujuan, yaitu membangun kembali karakteristik Taman Maluku dengan sasaran teridentifikasinya karakteristik dan perubahan teridentifikasinya upaya peningkatan karakteristik Taman Maluku. Selanjutnya, untuk ruang lingkupnya yaitu ada di Kota Bandung, di Kecamatan Bandung Wetan, dan di Taman Maluku. Selanjutnya, untuk metodologi yang digunakan yaitu pendekatan arkeologi dengan tahapan observasi, deskripsi, eksplanasi dengan jenis penelitian yaitu kualitatif, serta untuk pengumpulan datanya yaitu melalui observasi sistematik, wawancara, dan survei kepustakaan. Selanjutnya, analisisnya yaitu karakteristik, tipe, dan modal. Di era kolonial, Taman Maluku ini merupakan tipe dengan topologi landai, bukit kecil, memiliki kolam, pohon, bangku, taman, jalan setapak, dan tiada lampu yang artistik, dan menciptakan suasana yang sejuk, serta terintegrasi dengan Jabars. Akan tetapi di era sekarang, Taman Maluku ini masih mempertahankan topologinya, masih terdiri yaitu bukit-bukit kecil, pohon, tanaman hias, dan lain-lain. Nah, untuk upaya peningkatan karakteristik tipe dan model yaitu preservasi. Nah, untuk sekarang di Flora Moluccan Park, di era kolonial, taman ini dihiasi oleh bunga teratai, kaca piring, dan lain-lain, yaitu tanaman tropis. Nah, akan tetapi di era sekarang, Taman Maluku ini masih tetap juga dihiasi bunga teratai, kaca piring, dan untuk analisis dominasi floranya yaitu sebanyak 90% Taman Maluku ini masih didominasi oleh flora tropis. Nah, untuk upaya peningkatannya yaitu preservasi. Nah, untuk karakteristik taman yang memukau, mempesona, rindang, dan beragam. Di era kolonial, Taman Maluku memiliki tampilan yang asri dan teduh walaupun jenis tanamannya tak luar biasa. Terus di era sekarang, Taman Maluku ini dikenal dengan taman yang seperti hutan. Berdasarkan hasil wawancara responden dan expert, dengan analisis indeks juga, taman ini berhasil menciptakan lingkungan yang teduh dan memukau. Nah, untuk upaya peningkatannya sendiri yaitu preservasi. Selanjutnya, karakteristik vista dari Taman Maluku. Di era kolonial, Taman Maluku ini memiliki vista langsung ke Gedung Jabers dan Gedung DVO dengan kolam air sebagai elemen pengarah pandangan. Akan tetapi di era sekarang, vista tersebut terhalangi oleh pepohonan yang rindang, dan pohon-pohon itu menjadi batas dari visual. Nah, untuk upaya peningkatannya itu relokasi pohon-pohon yang menghalangi visual. Selanjutnya, fitur air. Di era kolonial, Taman Maluku memiliki kolam air yang hiasi teratai dan memberikan rasa keteduhan di mata, serta saluran air yang membelah taman. Akan tetapi, di era sekarang, fitur air tersebut tidak berfungsi dan memancarkan bau yang tidak sedap. Berdasarkan hasil wawancara pun, responden memberi nilai negatif terhadap fitur air. Nah, untuk upaya peningkatan dari fitur air di Taman Maluku yaitu menyediakan sistem pengolahan air dan relokasi TPS. Selanjutnya, monumen di Taman Maluku. Adapun monumen di Taman Maluku sendiri yaitu adanya patung Pastor Verbrack yang didirikan untuk sebagai penghormatan atas pengabdiannya bagi manusia. Nah, untuk upaya peningkatannya yaitu preservasi. Nah, selanjutnya integrasi Moluccan Park dengan bangunan penting. Pada dasarnya,
Taman Maluku ini terintegrasi dengan Gedung Jabers dan Gedung DVO dari Vista dan kalau dari Vista dan arsitektur, akan tetapi di era sekarang karena Vistanya sudah hilang dan bangunan perlengkapan Taman Maluku sekarang tidak menunjukkan gaya kolonial, maka Taman Maluku dengan gedung sekitarnya tidak terintegrasi lagi. Nah, untuk upaya peningkatannya itu adaptasi gaya arsitektur bangunan penting, adaptasi nama awal, dan revitalisasi non-fisik. Selanjutnya untuk kesimpulannya yaitu perubahan keaslian Taman Moluccan Park. Bagian dari konsep Garden City di era kolonial telah mengalami perubahan yang mempengaruhi keasliannya. Taman ini masih menawarkan keindahan, keberagaman, keindahan, mempertahankan topologi yang park, datar, dan cekung, serta membentuk bukit-bukit, serta model organik yang didominasi oleh flora tropis. Adapun tantangan yang dihadapi taman ini yaitu hilangnya integrasi dengan bangunan kolonial, pohon yang menghalangi vista, pengolahan fitur air yang kurang optimal, dan keberadaan DPS. Nah, sedangkan untuk rekomendasi preservasi dan adaptasi yaitu preservasi elemen alami dan monumen bersejarah, adaptasi arsitektur kolonial, perbaikan pengolahan fitur air, relokasi pohon yang menghalangi vista, dan terakhir yaitu relokasi TPS. Dan sedangkan untuk yang terakhir yaitu revitalisasi non-fisik, yaitu mengadakan kembali kegiatan Jabers, memulihkan nama asli taman sebagai upaya dari revitalisasi. Nah, mungkin itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kata mohon dimaaf.